Mercu Bakti Jaya Padang, jurusan D3 Terapi Wicara. Perkenalkan, Nama saya Novalitos. Nama saya Desia Meyani. saya Angel Bianca, Saya Jiva Giovanni. saya Feby Firdayanti, Saya Regina Genza Pratiwi. kami ingin melakukan wawancara UMKM. Hai guys, sekarang kami lagi ada di Roti Tenong dan bakal ngelakuin wawancara UMKM. Yuk ikutin kami terus. Assalamualaikum Bang, selamat siang. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, Prodi D3 Terapi Wicara. Perkenalkan, nama saya Angel Bianca dan teman saya Feby Firdayanti. Kami ingin sedikit berbincang-bincang tentang bisnis Roti Tenong Abang ini, boleh Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buat untuk berbincang aja ya. Kalau boleh tahu dengan Abang siapa kami berbicara? Ivan. Oke Bang. Kalau boleh tahu nih Bang, sejak kapan Abang mulai mendirikan usaha Roti Tenong ini Bang? Kalau nggak boleh tahu, harus boleh tahu. Boleh. Oke. Kalau buat di Padangnya sendiri kita baru ya, baru berjalan 1 bulan gitu. Ya, jadi kita masih baru. Cuman kalau di daerah atau kota lain kita sudah buka dari tahun 2016. Oke, selanjutnya kenapa Abang bisa termotivasi untuk membuka usaha Roti Tenong ini Bang? Oke, salah satunya cuma karena abang sendiri sangat suka roti tenong. Jadi daripada beli, enak bikin sendiri, ya kan? Terus Bang, kalau boleh tahu lagi nih Bang, konsep usaha Roti Tenong Abang ini terinspirasi dari mana ya Bang? Terinspirasinya nggak ada sih. Kita cuman konsepnya roti tenong ini cuma jajanan pinggir jalan. Jadi yang bisa mudah diakses sama orang, ya saat orang pengen ngemil, jadi pergi ke motor, berhenti, bentar, beli, ya pulang gitu. Oke, maaf Bang, tadi banyak kamu nih. Kira-kira berapa orang karyawan yang Abang butuhkan untuk menjalankan usaha ini Bang? Kira-kira, kalau sekira-kira abang, mungkin abang pengen banyak karyawan. Ini dulu dong. Amin. Ya, supaya membuka lapangan kerja itu salah satu niatnya. Nah, kalau buat target ke depannya gimana Bang? Apakah ada rencana untuk buka cabang atau gimana Bang? Ya, balik lagi dari pertanyaan sebelumnya, untuk cabang ya pasti kita inginkan sebanyak-banyaknya, supaya di Tenong dia dikenal di Padang, ya bisa memasuki di Kecamatan Lewata, contohnya kayak Slepa, Gunung Melu, jadi bakal ada outlet-outletnya nanti kalau misalkan udah berkembang gitu. Jadi ya untuk tempat ya pasti banyak. Terus Bang, kenapa sih Abang memilih tempat usaha Roti Tenong Abang ini berada di pusat kota Bang? Pertama, kita baru di Kota Padang, jadi sebenarnya untuk langkah awal yang abang harus cari dulu ya tempat keramaian, ya padat penduduk, dan gimana cara kita promosi jadi gampang. Salah satunya dari ojek online, orang nggak terlalu mahal. Kalau misalkan kita ada di satu kecamatan agak jauh dari pusat kota, otomatis dari keramaian kan jauh tuh, ongkirnya jauh gitu kan, jadi kemahalan ongkir. Jadi makanya aku targetkan dulu di pusat kota. Kemudian kenapa letak gerobak Abang itu di luar, kenapa tidak di dalam? Oke, jadi kalau misalkan kita yang trendingnya roti ini kayak kafe, orang pasti salah satunya mikir harganya itu pasti mahal, gitu kan? Nah, karena udah di konsep kayak kafe pasti 25, 30 ya kan. Sedangkan kita punya harga 15. Jadi konsepnya kenapa di luar ya itu kita targetkan ini jajanan pinggir jalan nih gitu. Supaya orang berhenti nggak harus dandan, nggak harus rapi-rapi, pergi dengan motor mungkin masih nggak mandi gitu kan.
nanti pergi di satu roti ya udah pulang gitu bisa. Tapi kalau misalnya kita konsepnya kayak kafe, otomatis dia mau pergi ke roti dulu, dia harus mandi dulu, harus rapi dulu, harus mandi dulu ya. Gaya gitu kan. Akhirnya kalau kalian ini sebenarnya jajanan bukan kafe gitu, jajanan aja. Nah Bang, terus buat harga sendiri kenapa Abang memilih harga targetnya tuh di 15.000 Bang? Ya, karena kita punya Abang punya inisiatif supaya gimana jajanan enak harganya murah. Ya, di mana barang yang kita jual itu bukan sembarang-barang gitu. Kalau kayak rotinya roti enak gitu, coklat enak, nggak coklat murah, keju murah gitu. Cuman ya di sini balik lagi kita ambilnya di mana gitu. Kita cari keuntungan besar, cuma putaran kecil atau putarannya besar, untungnya kecil. Mana yang dipilih? Putaran besar kan? Putaran besar walaupun untuk tipis, tapi jadi banyak gitu. Nah, Abang menargetkan itu supaya nanti targetnya roti denong ini bakalan bisa menyaingi kayak martabak Bandung dan roti bakar. Yang dimana pesaing dua ini udah harganya 18,24. Nah, dengan adanya roti denong sekarang, nah itu akan merusak pasarnya dia. Nah, itu targetnya. Kalau boleh tahu, gimana cara Abang mengembangkan bisnis Abang? Oke, salah satunya cara perkembangan bisnis pertama kita harus pede dulu. Kita pede dengan barang yang kita jual ini pede atau enggak gitu kan. Kalau kita udah pede ya kita meyakinkan orang ya pede juga dong gitu kan. Ya salah satunya promosi. Ya, dimana promosi ini yang pertama yang saat sekarang Abang lakukan itu dari mulut ke mulut. Dimana dari mulut ke mulut yang itu lebih cepat percayanya daripada sosial media yang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sosial media melihat sponsor roti denong, kita masih pikir nih, ini enak atau enggak. Tapi kalau misalkan temannya udah makan satu, terus nyobain kan makan roti denong yuk, gimana? Enak loh, pasti yakin nih, ini pasti enak. Karena udah nyobain gitu kan. Nah, jadi makanya konsep yang Abang sekarang lakukan itu di mulut dulu nih. Di situ repeat ordernya ada nggak? Kalau yang udah beli ada repeat ordernya. Kalau ada berarti dia udah suka nih. Nah, target selanjutnya baru ke sosial media, karena tidak ada kemungkinan sosial media berpengaruh penting ya di zaman sekarang gitu kan. Tanpa ibaratnya kalau sekarang kalau dulu kita masukin di iklan kayak TV, radio, habis itu kalau nggak koran. Kalau sekarang kita cuma bayar minimal sekarang 20.000 di Instagram ADS, kita udah bisa ke sponsor, udah masuk, kita targetkan orangnya umur dari 20 sampai 30-40 itu bakal masuk iklan roti denong gitu. Nah, segitu canggihnya sekarang kan. Gitu juga di Facebook, kita punya Facebook juga untuk promoin nih, iklanin kontak kita gitu. Nah, jadi tidak ada kemungkinan untuk kedepannya kita bakal di sosial media. Nah, habis itu ketiga TikTok. Ya, karena TikTok nomor 1 sekarang di Indonesia untuk pengguna paling banyak. Nah, jadi mau nggak mau, yang dulu orang bilang TikTok alay, ya sekarang kita nggak bisa TikTok alay. Kenapa? Karena penting gitu. Nah, itu targetnya yang ketiga. Habis itu keempat ya baru kayak influencer kayak contoh kayak Instagram Retail yang mungkin punya followers banyak, itu bakal kita bisa mungkin tuh bayar buat promosi di roti denong kita, supaya ya targetnya orang yang dipandang bakal tahu ada roti yang enak roti denong. Nah, habis itu strategi untuk pemasarannya. Nah, yang kedua, dibalik strategi yang udah bagus, nah kita harus punya kualitas yang terjamin. Kenapa yang punya kualitas terjamin? Ya nggak merasa berkorban. Nah, kita misalnya udah capek ibaratnya promosi ini orang datang, maka besoknya misi pertama enak, misi kedua beda lagi rasanya. Nah, itu sama mau
Jadi gimana kita promosi yang harus kita tekankan di makanan apapun kulinernya, kualitas rasa nomor satu. Itu nggak bisa diubah-ubah. Habis itu kalau udah mantap, kualitas rasa udah mantap, habis itu promosinya udah bagus, yang ini jangan lupa. Yang ketiga, itu yang harus yang paling penting. Kenapa? Ikuti Tuhan. Ya, jadi usaha udah, doa juga harus. Gitu. Tanpa doa kita nggak bisa apa. Jadi semuanya bisa kita kejar. Contoh promosi di sini, promosi ini, bayar segini untuk promosi bisa. Cuma belum tentu orang datang karena rezeki sudah ada yang ya kan. Nah, jadi balik lagi semua yang kita udah bagusin, yang paling penting doanya. Ya. Baik Bang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami berdiskusi. Semoga usaha Bang ini semakin berkembang dan makin dikenal banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Novarilos. Saya sebagai leader di tim 1. Saya ingin menyampaikan gimana keadaan selama pembuatan video sebelumnya. Kalau untuk kekompakan, alhamdulillah semua anggota kompak untuk pembuatan video ini. Yang jadi kendala yaitu ketika ingin membuat video, jadwal kami ada yang bentrok dan mencari jadwal yang baru lagi gitu. Untuk anggota tim semuanya terima kasih telah bekerja sama untuk pembuatan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Renenza Pratiwi. Saya dari kelompok 1 yang mewawancarai salah satu usaha UMKM Roti Tenong. Di sini saya ingin memberi sedikit komentar terkait video wawancara kelompok kami. Menurut saya, video wawancara kami sudah cukup baik. Cuman ada sedikit terkendala dengan jadwal untuk melaksanakan video wawancara. Untuk dalam hal kekompakan, kelompok kami sudah bekerja sama dengan baik. Namun, kendala tersebut sudah kami atasi dengan baik. Cukup sekian komentar dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Dayani, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mengomentari hasil dari wawancara kami. Menurut saya, membuat video ini cukup menarik, lumayan ada tantangannya. Mungkin karena pertama kali dalam pembuatan video ini. Menurut kami sudah berusaha sebaik mungkin dalam pembuatan video ini. Dan untuk kekompakan dalam kelompok kami, alhamdulillah kompak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Gini. Saya anggota dari tim 1. Saya ingin mengomentari video tersebut, yaitu dimana pada anggotanya sudah cukup kompak dan di saat pembuatan video tempatnya sudah cukup tenang, jauh dari keramaian. Itulah komentar saya mengenai video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Lela Kusuma. Saya anggota dari tim 1. Di sini saya mengomentari tentang UMKM Roti Tenong. Dalam wawancara tersebut, ownernya sangat baik dan menurut saya dalam kelompoknya sangat baik dan sangat bagus. Saran saya kedepannya semoga lebih kompak lagi. Terima kasih. Dah.